Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur ini bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari Kadispendik Pasuruan Hasbuah ancam mati wartawan hingga warga tutur dibegal saat bonceng anak dan istri. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Malang Pasuruan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Senin 17 Januari. Sebuah truk tangki terperosok terjun ke sungai. Informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi pada pukul 2 siang. Truk yang dikemudikan Ivin Suroso, 40 tahun, warga Sukun, Kota Malang tersebut melaju dari arah Malang ke arah Surabaya. Sesampainya di lokasi, truk tiba-tiba berbelok dan masuk ke sungai. Ivin mengaku tidak sadar ketika peristiwa tersebut berlangsung. Ia juga mengaku tidak mengantuk saat mengemudi dan tidak menghindari kendaraan apapun sebelum terperosok. Kondisi truk tangki tersebut berada di tengah aliran sungai dengan kondisi bodi depannya tampak sedikit ringsek. Ivin saat ini mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Purwodadi. Ia hanya mengalami lecet dan lebam di beberapa bagian tubuhnya. Banjir kembali kepung 6 kecamatan di Kabupaten Pasuruan setelah sebelumnya pada Senin 10 Januari pukul 7 malam, Sungai Rejoso meluap dan mengakibatkan 12 desa terendam. Banjir dilaporkan sempat surut, namun air kembali naik dengan ketinggian bervariasi, mulai 50 cm hingga 100 cm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan mendata warganya sebanyak 5.017 kepala keluarga di 6 kecamatan terdampak banjir. Adapun 6 kecamatan terdampak antara lain Kecamatan Gonang Wetan, tepatnya Desa Sekar Putih, Kecamatan Kraton, tepatnya Desa Tambak Rejo, kemudian Kecamatan Grati, tepatnya Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Gempol, tepatnya Desa Gempol. Selanjutnya, Kecamatan Beji, tepatnya Desa Kedung Ringin dan Desa Kedung Boto, kemudian Kecamatan Rejoso dengan desa terdampak antara lain Desa Kedung Bako, Toyaning, Rejoso Kidul, Senang Rejo, Jarangan, dan Patuguran. Pantauan kondisi di lokasi kejadian pada Selasa 18 Januari siang pukul 12.30 siang, cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Hal ini menambahkan kekhawatiran warga banjir akan semakin meluas. Petugas BPBD bersama tim gabungan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna membantu warga terdampak. Evakuasi warga yang rumah terendam juga terus dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui laman websitenya mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi disertai angin kencang dan petir termasuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya peringatan dini yang dikeluarkan BMKG tersebut, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, angin puting beliung maupun tanah longsor. Langkah-langkah pencegahannya dapat dilakukan seperti melakukan susur sungai bersama para ahli untuk membersihkan material yang menghambat aliran air, pemantauan dan pemeliharaan kondisi tanggul, serta memantau peningkatan debit air ketika wilayah pemukiman diguyur hujan lebat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Hasbuah, menjadi perbincangan setelah video pidatonya yang terselip ancam mati untuk wartawan dan LSM tersebar. Ia meminta maaf atas ucapannya itu. Saat dihubungi, Hasbuah menjelaskan apa-apa yang ia sampaikan dalam pidato tersebut adalah dalam rangka memberikan motivasi kepada guru. Selama ini, kata Hasbuah, kepala sekolah SD dan SMP di Kabupaten Pasuruan sering takut karena mendapat ancaman. Ia tidak menjelaskan ancaman yang dimaksud ancaman seperti apa dan siapa yang mengancam. Namun begitu, menurutnya yang mengancam dan mengganggu para kepala sekolah itu diyakini bukan wartawan dan LSM, karena lanjut dia wartawan dan LSM melakukan fungsi kontrol. Sebelumnya diberitakan, video Hasbuah yang berdurasi 30 detik tersebar. Dalam video itu, Hasbuah tampak berpidato di hadapan kerumunan yang diperkirakan adalah pegawai, guru, dan kepala sekolah. Pada detik-detik terakhir video tersebut, Hasbuah menyatakan peringatan bahkan cenderung ancaman mati kepada wartawan dan LSM. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, Rabu 19 Januari menyatakan ancaman mati itu sangat tidak elok diucapkan seorang kepala OPD yang menaungi para pendidik, kaum intelektual, dan akademisi. Apa yang dikatakan Hasbuah tersebut dikatakannya telah memberi contoh ucapan dan perilaku sarkastik. Seakan memberi arah, mestinya Hasbuah memberikan uswa hasanah, budi pekerti luhur, baik sikap, perilaku, ucapan yang santun, sejuk, dan seharusnya mengayomi.
Selain penilaian buruk dan kalimat tegas, Ketua Dewan 2 periode ini pun kemudian meminta Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf melakukan evaluasi terhadap jabatan Hasbuloh yang baru disandang pada 17 Januari 2022 tersebut. Sempat ditunda karena pandemi, akhirnya pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan pada Maret 2022. Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menyatakan pelaksanaan pilkada serentak di 54 desa akan tetap memperhatikan kondisi wilayah, utamanya penanganan COVID-19. Proses pilkades terus berlangsung sebagaimana tahapan yang telah ditentukan. Sebelumnya, pilkades di Kabupaten Pasuruan akan dilangsungkan pada 55 desa yang tersebar di 21 kecamatan wilayah Kabupaten Pasuruan. Namun, satu desa untuk sementara waktu tidak bisa melangsungkan pemilihan karena terdapat calon yang mengundurkan diri. Sehingga saat ini terdapat 54 desa yang terbilang siap menyelenggarakannya. Secara teknis, penyelenggara menentukan batasan 500 pemilih setiap TPS yang akan dibagi untuk keseluruhan pemilih pada masing-masing desa. Seorang warga Kecamatan Tutur dibegal saat berkendara bersama anak dan istrinya. Pelaku begal di Kabupaten Pasuruan rupanya tak lagi mengincar pengendara motor yang berkendara seorang diri. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 21 Januari sekitar pukul 10.30 siang di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur. Korban diketahui bernama Abdurrahman, warga Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur. Abdurrahman mengaku tadi pagi pergi ke Kecamatan Purwosari bersama anak dan istrinya mengendarai Honda Vario. Mereka hendak mencari kitab untuk anak-anak madrasah diniyah. Abdurrahman dan pelaku sempat berpapasan, lalu pelaku yang diduga berjumlah 2 orang itu kemudian putar balik dan langsung menyalip Abdurrahman. Setelah dekat, menurut Abdurrahman, pelaku mencoba menendang sepeda motornya namun gagal, tetapi Abdurrahman akhirnya jatuh karena jalan rusak. Istri Abdurrahman sempat diancam sajam. Salah satu warga sekitar yang enggan disebut namanya mengungkapkan, di Jalan Raya Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, dalam sebulan terakhir sudah 3 kali orang kena begal. Menurutnya, modus pelakunya sama, yakni dengan memepet korban kemudian mengancam dengan senjata tajam. 2 korban sebelumnya pun, kata dia, sempat dikalungi celurit sebelum sepeda motornya dirampas. Terpisah, Kapolsek Nongko Jajar AKP Kusmani mengatakan, polisi bakal melakukan upaya preventif untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali. Patroli polisi akan ditingkatkan. Kusmani juga akan mengerahkan anggotanya untuk berjaga di titik-titik rawan yang ada di Desa Ngembal. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini.